Hai semuanya, di video kali ini, Aisyah akan berbagi dan bercerita tentang rutinitas kesehariannya. Anda akan mempelajari berbagai macam kosakata dan ekspresi berguna yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini juga akan menjadi kesempatan baik bagi Anda yang sedang berlatih meningkatkan keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Hai, nama saya Aisyah. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya mengurus rumah dan keluarga setiap harinya. Hari saya biasanya dimulai di pagi hari pada pukul 4.30 menit pagi, ditandai dengan suara alarm berbunyi segera saya beranjak untuk bangun dari tempat tidur. Selanjutnya, saya menyiapkan sarapan untuk keluarga. Saya memasak nasi goreng dan telur dadar favorit mereka. Saya memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi dan lezat serta bernutrisi yang cukup untuk kesehatan mereka. Setelah selesai sarapan, saya membantu anak-anak bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, menyiapkan pakaian, buku, dan alat-alat tulis jangan sampai ada yang tertinggal di rumah. Berikutnya, setelah mereka berangkat ke sekolah, saya bersih-bersih rumah, membereskan piring, gelas bekas sarapan anak-anak, membersihkan dan mengatur menjaga rumah tetap bersih, harum, dan nyaman adalah hal yang penting bagi saya. Selesai bersih-bersih rumah, selanjutnya saya pergi ke pasar untuk memilih buah-buahan segar, sayuran, dan kebutuhan penting lainnya untuk kebutuhan hari ini. Saya memastikan untuk kebutuhan hari ini mempunyai makanan semua yang kami perlukan di rumah tersedia. Saya membongkar belanjaan, memastikan tidak ada yang tertinggal, dan mulai menyiapkan kebutuhan makan siang. Saya mencoba membuat makanan sehat dan seimbang antara nutrisi dan gizinya terpenuhi untuk keluarga saya. Sementara makanan sedang dimasak, saya meluangkan waktu sejenak untuk membuka medsos. Saya senang memperoleh ilmu dan wawasan baru dari medsos yang positif untuk bekal kehidupan. Selanjutnya, setelah masakan sudah siap, saya menjemput anak-anak ke sekolah, menyiapkan makan siang untuk mereka. Selesai makan siang, saya membantu anak-anak saya mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Ini adalah kesempatan baik untuk menjalin ikatan batin antara orang tua dan anak, membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih baik, dan kami bersenang-senang dalam mengerjakan pekerjaan rumah belajar bersama. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaan rumah, kami bermain game dan kuis teka-teki. Di sore hari saya mulai menyiapkan makan malam. Saya mencoba resep baru yang diperoleh dari medsos dan mencoba bereksperimen. Memasak adalah seperti sebuah karya seni juga bagi saya. Saya suka menggabungkan bahan-bahan yang berbeda dan menciptakan makanan lezat, bernutrisi dan bergizi untuk dinikmati bersama keluarga saya. Di malam hari adalah waktu yang tepat bagi keluarga. Kami duduk bersama berbagi cerita tentang hari ini dan menikmati makan malam. Terkadang kami menonton televisi atau membacakan buku cerita sampai anak-anak tertidur. Selanjutnya, setelah melihat dan memastikan anak-anak sudah tertidur, saya bersantai merenungkan hari ini yang sudah dilalui dan memikirkan tentang apa yang akan disiapkan untuk besok. Menjadi seorang ibu rumah tangga mungkin tampak seperti pekerjaan yang berat bagi yang belum merasakan dan tidak menikmatinya, namun kegembiraan melihat anak-anak bahagia, rasa lelah semua hilang, dan saya merasa bangga dan berharga bisa mengurus anak-anak. Kosakata dan ekspresi yang menarik adalah bergizi, berarti makanan yang memenuhi standar makanan 4 sehat 5 sempurna. Contohnya, makan buah-buahan dan sayur-sayuran itu penting karena bergizi, bernutrisi, dan menjaga kita tetap sehat. Nyaman, kondisi di mana kita merasa diri kita dihargai, merasa aman, senang, dan tidak ada beban pikiran. Contohnya, anakku tidak mau pindah ke sekolah yang lain karena sudah nyaman di sekolah yang sekarang. Ikatan artinya menjalin hubungan dekat dengan seseorang. Contohnya, saya dengan tetangga rumah bertukar pikiran bercerita tentang anak-anak. Bereksperimen berarti mencoba hal-hal atau metode baru untuk menemukan atau mempelajari hal yang baru. Contohnya, saya membuat masakan yang belum pernah saya kerjakan dengan bahan-bahan yang baru. Mencerminkan berarti
memikirkan secara mendalam atau mempertimbangkan dengan cermat dan seksama. Contohnya, sebelum saya pergi ke tempat tidur, saya merenungkan hari yang sudah dilalui dan berpikir untuk hari esok. Memenuhi berarti membuat seseorang merasa puas dan bahagia. Contohnya, menyelesaikan membuat kue ulang tahun pesanan orang lain. Sesuatu yang penting berarti barang atau hal-hal yang mutlak diperlukan. Contohnya, pakaian, air, makanan, dan tempat tinggal. Penting untuk keseimbangan hidup berarti memiliki kombinasi berbagai elemen dalam proporsi yang tepat atau pas. Contohnya, penting untuk memiliki keseimbangan antara belajar dan bermain. Kesempatan berarti menguntungkan peluang untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Contohnya, bergabung dengan tim paduan suara untuk kejuaraan nasional. Sekarang, saatnya untuk latihan berbicara. Ulangi dan ikuti setelah saya berbicara. Hai, nama saya Esa. Hai, nama saya Esa. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya mengurus rumah dan keluarga setiap harinya. Saya mengurus rumah dan keluarga setiap harinya. Hari saya biasanya dimulai di pagi hari pada jam 4:30 pagi ditandai dengan suara alarm berbunyi segera saya beranjak untuk bangun dari tempat tidur. Selanjutnya, saya menyiapkan sarapan untuk keluarga. Saya memasak nasi goreng dan telur dadar favorit mereka. Saya memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi dan lezat serta bernutrisi yang cukup untuk kesehatan mereka. Setelah selesai sarapan, saya membantu anak-anak bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, menyiapkan pakaian, buku, dan alat-alat tulis jangan sampai ada yang tertinggal di rumah. Berikutnya, setelah mereka berangkat ke sekolah, saya bersih-bersih rumah, membereskan piring, gelas bekas sarapan anak-anak, membersihkan dan mengatur menjaga rumah tetap bersih, harum, dan nyaman adalah hal yang penting bagi saya. Selesai bersih-bersih rumah, selanjutnya saya pergi ke pasar untuk memilih buah-buahan segar, sayuran, dan kebutuhan penting lainnya untuk kebutuhan hari ini. Saya memastikan untuk kebutuhan hari ini mempunyai makanan semua yang kami perlukan di rumah tersedia. Saya membongkar belanjaan, memastikan tidak ada yang tertinggal, dan mulai menyiapkan kebutuhan makan siang. Saya mencoba membuat makanan sehat dan seimbang antara nutrisi dan gizinya terpenuhi untuk keluarga saya, sementara makanan sedang dimasak. Saya meluangkan waktu sejenak untuk membuka medsos. Saya senang memperoleh ilmu dan wawasan baru dari medsos yang positif untuk bekal kehidupan. Selanjutnya, setelah masakan sudah siap, saya menjemput anak-anak ke sekolah, menyiapkan makan siang untuk mereka. Selesai makan siang saya membantu anak-anak saya mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Ini adalah kesempatan baik untuk menjalin ikatan batin antara orang tua dan anak. Membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih baik, dan kami bersenang-senang dalam mengerjakan pekerjaan rumah belajar bersama. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaan rumah, kami bermain game dan kuis teka-teki. Di sore hari saya mulai menyiapkan makan malam. Saya mencoba resep baru yang diperoleh dari medsos dan mencoba bereksperimen. Memasak adalah seperti sebuah karya seni juga bagi saya. Saya suka menggabungkan bahan-bahan yang berbeda dan menciptakan makanan lezat, bernutrisi dan bergizi untuk dinikmati bersama keluarga saya. Di malam hari adalah waktu yang tepat bagi keluarga. Kami duduk bersama berbagi cerita tentang hari ini dan menikmati makan malam. Terkadang kami menonton televisi atau membacakan buku cerita sampai anak-anak tertidur. Selanjutnya setelah melihat dan memastikan anak-anak sudah tertidur, saya bersantai merenungkan hari ini yang sudah dilalui dan memikirkan tentang apa yang akan disiapkan untuk besok. Menjadi seorang ibu rumah tangga mungkin tampak seperti pekerjaan yang berat bagi yang belum merasakan dan tidak menikmatinya, namun kegembiraan melihat anak-anak bahagia, rasa lelah semua hilang, dan saya merasa bangga dan berharga bisa mengurus anak-anak. Bagus, sekarang mari kita ulangi sekali lagi. Ikuti dan ucapkan. Hai, nama saya Aisyah, saya seorang ibu rumah tangga.
saya mengurus rumah dan keluarga setiap harinya. Hari saya biasanya dimulai di pagi hari, pada pukul 4.30 menit pagi, ditandai dengan suara alarm berbunyi segera saya beranjak untuk bangun dari tempat tidur. Selanjutnya, saya menyiapkan sarapan untuk keluarga. Saya memasak nasi goreng dan telur dadar favorit mereka. Saya memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi dan lezat, serta bernutrisi yang cukup untuk kesehatan mereka. Setelah selesai sarapan, saya membantu anak-anak bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, menyiapkan pakaian, buku, dan alat-alat tulis jangan sampai ada yang tertinggal di rumah. Berikutnya, setelah mereka berangkat ke sekolah, saya bersih-bersih rumah, membereskan piring, gelas bekas sarapan anak-anak, membersihkan dan mengatur menjaga rumah tetap bersih, harum, dan nyaman adalah hal yang penting bagi saya. Selesai bersih-bersih rumah, selanjutnya saya pergi ke pasar untuk memilih buah-buahan segar, sayuran, dan kebutuhan penting lainnya untuk kebutuhan hari ini. Saya memastikan untuk kebutuhan hari ini mempunyai makanan semua yang kami perlukan di rumah tersedia. Saya membongkar belanjaan, memastikan tidak ada yang tertinggal, dan mulai menyiapkan kebutuhan makan siang. Saya mencoba membuat makanan sehat dan seimbang antara nutrisi dan gizinya terpenuhi untuk keluarga saya. Sementara makanan sedang dimasak, saya meluangkan waktu sejenak untuk membuka medsos. Saya senang memperoleh ilmu dan wawasan baru dari medsos yang positif untuk bekal kehidupan. Selanjutnya, setelah masakan sudah siap, saya menjemput anak-anak ke sekolah, menyiapkan makan siang untuk mereka. Selesai makan siang, saya membantu anak-anak saya mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Ini adalah kesempatan baik untuk menjalin ikatan batin antara orang tua dan anak, membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih baik, dan kami bersenang-senang dalam mengerjakan pekerjaan rumah belajar bersama. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaan rumah, kami bermain game dan kuis teka-teki. Di sore hari saya mulai menyiapkan makan malam. Saya mencoba resep baru yang diperoleh dari medsos dan mencoba bereksperimen. Memasak adalah seperti sebuah karya seni juga bagi saya. Saya suka menggabungkan bahan-bahan yang berbeda dan menciptakan makanan lezat, bernutrisi dan bergizi untuk dinikmati bersama keluarga saya. Di malam hari adalah waktu yang tepat bagi keluarga. Kami duduk bersama berbagi cerita tentang hari ini dan menikmati makan malam. Terkadang kami menonton televisi atau membacakan buku cerita sampai anak-anak tertidur. Selanjutnya, setelah melihat dan memastikan anak-anak sudah tertidur, saya bersantai merenungkan hari ini yang sudah dilalui dan memikirkan tentang apa yang akan disiapkan untuk besok. Menjadi seorang ibu rumah tangga mungkin tampak seperti pekerjaan yang berat bagi yang belum merasakan dan tidak menikmatinya, namun kegembiraan melihat anak-anak bahagia, rasa lelah semua hilang, dan saya merasa bangga dan berharga bisa mengurus anak-anak. Setiap pelajaran membantu Anda menjadi lebih baik dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami sangat senang melihatmu di video saya berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk tetap terhubung pada pelajaran lainnya. Teruslah belajar. Sampai jumpa lagi.